warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada kalian semua karena sudah bersedia hadir untuk mengikuti proses konseling pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai proses konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin di sini ada yang ingin memimpin berdoa? Mas-masnya atau mbak-mbaknya? Saya pimpin doa sendiri ya. Baik, sebelum memulai proses konseling pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling pada pagi hari ini berjalan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Untuk selanjutnya saya ingin tahu nama-nama kalian satu persatu, karena ada istilah bahwa tidak kenal maka tidak sayang. Nah, jadi saya minta kalian kenalan satu persatu. Mungkin dari masnya dulu. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Rizal. Rizal. Rizal siapa dek? Nama masnya dek, sekolah di mana? Muhammad Rizal, sekolah Semangkar. Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazar Halim, Ya. sekolah di SMK 5 Jember, Nah, kelas 1. dipanggil Mas Nazar ya? Ya, Oke, selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Dwi. Ya, dipanggil Dwi. Sekolah? Kelas? Selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Yunifera Maindira. Ya, sekolah? 52. Kelas? Dipanggil Mika ya? Oke, nah. Di sini saya akan membaca proses konseling ini. Cara pelaksanaan kegiatan ini kita memiliki waktu 45 menit. Nah, saya sebagai ketua kelompok berperan sebagai fasilitator atau konselor, dan kalian sebagai anggota kelompok yang berperan yang berhak mengajukan pertanyaan dan melontarkan masalahnya. Di sini kalian sudah tahu apa belum tujuan dari konseling kelompok ini? Sudah ada yang pernah tahu apa gimana? Belum ya. Jadi tujuan kita kumpul pada hari ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dan membahas suatu permasalahan dan kita cari solusinya bersama-sama. Lalu kalian udah pernah tahu istilah konseling kelompok? Ada yang tahu di sini? Mas Nazar mungkin tahu konseling kelompok? Oh, oke. Jadi konseling kelompok itu proses pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Nah, dalam konseling kelompok ini saya menerapkan teknik kursi kosong. Ada yang tahu juga apa itu teknik kursi kosong? Tahu? Mbak Nika atau Mbak Dwi? Mas-masnya tahu teknik kursi kosong? Oke. Jadi teknik kursi kosong di sini itu merupakan teknik permainan peran di mana siswa memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain atau beberapa aspek kepribadiannya sendiri yang dibayangkan duduk berada di kursi yang kosong. Selanjutnya, dalam proses konseling kelompok ini ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi kalian tenang saja, apa yang kalian ceritakan, kalian alami tidak akan terpublikasikan. Dan data-data yang kalian berikan kepada saya juga tidak akan terpublikasikan. Jadi aku minta sama kalian semua untuk berpegangan tangan. Ayo, saya juga di sini. Ayo berpegangan tangan. Gini. Mbak Nika ke Mbak Dwi ke Mas Rehan. Ayo dek. Ayo Mas. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saya dengan ini menyatakan bahwa saya siap bahwa saya siap menerima, memelihara, dan menyimpan segala data atau keterangan yang ada dalam forum ini dan mematuhi asas-asas yang telah disepakati. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan kalian ice breaking. Kok kelihatannya wajah-wajah tegang semua ini ya? Tenang, ini proses konseling bukan proses eksekusi ya. Kita di sini tuh curhat, cerita. Oke, coba dengarkan. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau saya bilang malam, kalian bilang shh. Sudah ngerti? Coba. Pagi, siang, malam. Shh. Apa Kak Dwi? Coba. Malam. Oke. Malam. Malam. Coba Mas Nazar sendirian. Malam.
melakukan ice breaking? Lebih relax atau gimana? Gimana Mas? Hah? Ya, saya ingin kalian bercerita tentang masalah-masalah yang kalian alami. Boleh dari siapa dulu, bebas. Dari Mas Jan dulu ya? Oke. Mas Rizal ya? Rizal. Kalau saya gak ada masalah itu sih, tapi kalau masalah keluarga gitu ada. Kenapa? Misalkan dulu juga orang susah kan, saya dari kosan gitu. Dan itu terus merantau ayah, terus saya di rumah jaga nenek gitu sampai besar lah, sampai sekarang kelas 2 SMA. Sampai kelas 2 SMA. Ya kangen sih orang tua, soalnya gak pulang-pulang ini 3 tahun sekali gitu. Bilangnya kangen. Pengennya sih udah lulus SMA, pengennya lanjutin kuliah, tapi takutnya nanti habis banyak gitu, gak ada dana. Ya udah kerja aja, nanti ada uang bisa buat beli apa buat masa tua orang tua gitu. Ya? Ya, Mbak Dwi. Ya. Gini Mbak, keluarganya aku tuh tidak kenal. Ya. Aku tuh melihatnya lagi doang ya Mbak. Kamu ngeliat secara langsung gitu? Iya. Terus apa yang kamu rasain? Apa kamu merasa apa ini? Ya jadi gini Mbak, kayak jadi apa ya, beban ke orang tua kayak gitu. Kamu ngeliat orang tuamu berantem, beban gitu ya ke kamu gitu ya? Terus? Ya Terus? ya kayak yang nggak fokus belajar gitu Mbak, nggak fokus, kayak nggak fokus ngapa-ngapain kayak gitu lagi berantem. Oke, selanjutnya Mbak. Ya. Jadi aku punya masalah sama mbakku Mbak. Masalah sama Mbak ya? Mbaknya aku sering membuka private-nya aku gitu. Terus? Terus aku gak mau disuruh-suruh, bilangnya nanti tak bilangin sama ibunya ya yang kamu ini. Terus? Jadi aku merasa risih, merasa terganggu gitu. Gara-gara tadi itu. Sudah? Sudah Mbak Dika? Selanjutnya Mas Anas ya. Mas Anas, masalahnya ini terakhir. Boleh. Mas Anas boleh ceritakan masalahnya? Jadi gini, dulu itu pernah tinggal sama nenek, tapi nenek udah meninggal. Terus? Jadi aku tuh merasa kesepian, Mbak. Dulu aku tinggal sama nenek, Ya. aku nggak pernah merasa kesepian. Soalnya kasih sayang yang nenek berikan tuh sepenuhnya sama aku. Kalau sekarang itu cuma orang tua, tapi mereka sama-sama sibuk bekerja. Gitu jadinya kasih sayang yang aku dapatkan itu kurang. Aku kangen nenek yang dulu, Mbak. Sudah? Udah. Terima kasih semuanya sudah menceritakan masalahnya kalian satu persatu. Selanjutnya di sini kan saya menggunakan teknik kursi kosong. Jadi kalian nanti satu-satu duduk di kursi yang telah saya sediakan. Yang satu kalian duduk di sebelah timur, yang satunya kosong. Nanti kalian bayangkan seperti masalahnya Dwi tadi, dia punya masalah sama keluarganya, sama orang tuanya. Bayangkan jika di kursi yang kosong ini adalah ibu bapaknya, apa yang ingin kamu sampaikan kepada ibu bapak? Bayangkan seperti itu. Paham semua? Oke, bisa dimulai dari siapa dulu? Sudah siap? Siap. Jadi kamu ngebayangin seolah-olah ibu bapakmu ada di kursi ini dan kamu mau bilang apa, mau ungkapkan apa, perasaan apa yang ingin kamu ungkapkan pada ibu bapakmu? Coba. Sampai ini saya ungkapkan, Bapak Ibu, terima kasih udah rela merantau jauh-jauh cuma ingin membesarkan Rizal. Tapi Rizal janji kok, Rizal bakalan berjuang, gak akan menyerah kok, biar bisa ngebahagiain ibu atau bapak. Terima kasih Pak, Bu, udah besarin Rizal seperti ini. Kalau gak ada ibu sama bapak, gak tahu Rizal mau jadi apa. Terima kasih ya, Bu.
udah itu. Hmm. Bisa kangen bu sama ayah, ibu, pengen kumpul seperti dulu. Kangen banget. Pengen kumpul makan bersama di ruang tamu, pengen ya. Tapi bisa janji kok, kalau udah bisa lulus sekolah, ibu gak usah kerja lagi kok sama ayah, di rumah aja ngurusin adik-adik. Bisa siap kok kerja nafkahin ibu sama bapak sama keluarga Rizal kok. Yang penting ibu bapak doain Rizal ya, semoga Rizal sukses. Oke, selanjutnya saya minta kamu untuk menduduki kursi top dog agar kamu lebih bisa menerima masalah yang kamu alami, bisa memecahkan masalah yang sedang kamu hadapi. Oke, silakan duduk di kursi top dog. Ibu bapak, dengan keadaan seperti ini Rizal bisa tambah dewasa, bisa berpikiran dewasa, dan juga bisa menerima kenyataan. Untuk saat ini, untuk kedepannya Rizal udah memikirkan kan Rizal untuk masa depan Rizal dan juga masa tua ibu. Rizal gak pengen kok ibu dan bapak merantau terus, pengennya di rumah istirahat. Tapi Rizal janji kok, di sini Rizal akan berjuang sekeras. Gimana pun Rizal bakalan berjuang untuk ibu dan bapak. Soalnya ibu dan bapak yang membesarkan Rizal dari kecil. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat semula. Oke, untuk selanjutnya Mbak Dwi bisa menceritakan seolah-olah di depan itu ada ayah dan ibu. Mau mengungkapkan apa? Pak, Bu, tahu nggak ketika kalian berdekat, aku melihat secara langsung itu semua menjadi beban buat aku. Aku tidak fokus belajar, tidak fokus beraktivitas. Coba kalian di posisi aku, yang setiap hari mendengar keributan itu. Aku tidak betah di rumah. Aku takut ketika bapak ibu bertengkar, lalu aku keluar rumah, aku taraf gaul. Seperti itu yang sedang Mbak Dwi alami. Mbak Dwi harus lebih sabar lagi ya. Oke, jadi itu masalah yang Mbak Dwi alami. Mbak Dwi harus lebih sabar lagi, harus bisa menerima keadaan. Selanjutnya Mbak Dwi saya minta untuk duduk di kursi top dog supaya Mbak Dwi bisa mengatasi masalah yang sedang dialami. Oke. Bapak, Ibu, aku berharap kalian bisa mengerti aku. Bapak, Ibu, aku berharap juga keluarga kita lebih harmonis lagi. Aku bersyukur memiliki keluarga seperti kalian yang rela merawat aku dari kecil sampai saat ini. Oke, untuk selanjutnya Mbak Nike, coba bayangkan Mbak Nike di depan itu ada mbaknya Mbak Nike. Mau mengungkapkan apa? Enggak semua orang itu punya privasi. Jadi jangan membongkar privasinya orang lain. Coba bayangkan gimana privasinya Mbak aku bongkar, gimana perasaannya. Jadi jangan samakan privasiku dengan privasinya. Terus kalau mau nyuruh-nyuruh jangan seenaknya. Aku ini adiknya bukan pembantunya, jadi aku juga punya perasaan. Oke, terima kasih Mbak Nike. Selanjutnya saya minta Mbak Nike untuk duduk di kursi top dog. Menurutku Mbak jangan seperti itu. Lebih baik Mbak jaga privasi masing-masing. Aku sebenarnya sayang banget sama Mbak, asal Mbak tahu posisi. Di sini aku saudaranya Mbak, tapi dengan begini aku bisa belajar bahwa aku yang harus sabar lagi menghadapi Mbak. Oke, terima kasih Mbak Nike. Mbak Nike sudah mau mengungkapkan masalah yang dialami dan juga mau mengatasi masalah yang Mbak Nike alami. Oke, selanjutnya Mbak Nike bisa kembali ke tempat. Selanjutnya mungkin Mas Anas. Nek, semoga nenek tenang di alam sana. Tapi kalau boleh Anas pengen bilang, Anas kangen sama nenek. Anas kangen nenek kumpul lagi. Sayang nenek itu buat Anas tidak ada tanding. Sekalipun sekarang Anas tinggal sama orang tua Anas, tetapi mereka lebih sibuk dengan pekerjaan mereka. Sudah? Oke, terima kasih Mas Anas sudah mengungkapkan apa yang Mas Anas rasakan. Selanjutnya saya minta Mas Anas untuk menduduki kursi top dog.
Anas tahu, meskipun kasih sayang ayah dan ibu kurang untuk Anas, tapi Anas sepenuhnya sayang sama ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu sibuk mencari kerja untuk menghidupi Anas, untuk Anas sekolah, dan untuk Anas makan. Sudah, Dek? Sudah. Oke, terima kasih Mas Anas sudah mau mengatasi masalahnya dengan caranya Mas Anas sendiri. Terima kasih. Selanjutnya Mas Anas boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih semuanya sudah menceritakan masalahnya satu persatu. Saya mencoba mereview masalah kalian satu persatu, seperti masalahnya Rizal ya. Nah, di sini kan rata-ratanya masalah keluarga. Oke, masalah Rizal. Tadi Rizal bilang kalau masalahnya itu kangen sama orang tua. Orang tua merantau gara-gara masalah ekonomi ya. Jadi Rizal tinggal sama nenek. Terus kangen sama orang tua. Terus nanti misal pengen ngelanjutin, Rizal itu masih punya pikiran kalau gak pengen ngerepotin orang tua. Seperti itu kan Rizal? Ya. Oke, selanjutnya masalahnya Mbak Dwi ya. Mbak Dwi masalah keluarga juga. Mbak Dwi ngelihat orang tua itu berantem secara langsung dan itu terjadi secara terus menerus, sehingga Mbak Dwi itu merasa sakit banget, terus menjadi beban buat Mbak Dwi, sehingga Mbak Dwi itu buat beraktivitas, buat belajar jadi terganggu. Seperti itu kan Mbak Dwi? Selanjutnya masalahnya Mbak Ike. Ini juga termasuk masalah keluarga karena masalahnya sama Mbak kan ya. Nah, di sini Mbaknya itu sering membuka privasi dan juga terus kalau Mbaknya itu suka nyuruh-nyuruh. Iya kan, kalau nyuruh-nyuruh, kalau misalnya Nike gak mau, Mbaknya itu mengancam kalau nanti dibilangin ke orang tuanya segala macam. Nah, jadi Nike tuh ngerasa risih kan ya, ngerasa gak enak kayak begitu kan. Oke, selanjutnya masalahnya Mas Anas. Mas Anas juga hampir mirip tadi sama ceritanya Mas Rizal yang tinggal sama nenek, terus akhirnya neneknya meninggal, terus tinggal sama orang tuanya ya. Nah, Mas Anas merasa semenjak tinggal sama orang tuanya kurang kasih sayang karena orang tuanya itu sibuk bekerja, iya kan Mas? Jadi Mas Anas itu pengennya kayak dulu, pengen kasih sayang dari seorang nenek, iya kan Mas Anas? Oke, terima kasih semuanya. Terus tadi kan sudah menerapkan teknik kursi kosong. Setelah kalian melakukan teknik kursi kosong seperti tadi yang telah dilakukan, itu perasaannya gimana? Apa sudah rileks, apa sudah merasa gimana? Coba dari Mas Rizal dulu. Perasaannya setelah melakukan teknik kursi kosong? Dan perasaan saya kalau udah melakukan teknik kursi kosong, udah rileks, tenang. Udah lega gitu ya Mas? Udah. Mas Anas sendiri gimana? Sama. Kalau Mbak Dwi? Mbak Nika? Sama semua ya? Jadi kalian sudah merasa masalahnya itu sudah terpecahkan gitu, sudah merasa sedikit lega, sudah terobati kayak Mas Rizal sudah merasa terobati kangennya pada orang tua saat melakukan teknik kursi kosong. Oke. Nah, biar gak tegang lagi, biar gak sedih-sedih lagi, di sini saya akan ngasih kalian ice breaking lagi kayak tadi pada pembukaan, ya, oke? Siap? Kalau saya bilang siang, tepuk tangan berapa kali? 2. Kalau saya bilang pagi? 1. Kalau saya bilang malam? Oke, yang cepat. Kalau salah nanti saya kasih pertanyaan, oke? Siang, pagi, malam. Malam? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Nika sama Rizal? Oh, Dwi sama Rizal ya? Oke, sekarang saya kasih pertanyaan. Tadi kan sudah melakukan teknik. Teknik itu disebut apa? Teknik yang tadi kita laksanakan disebut teknik Kursi kosong. pintar. Teknik apa? Kursi kosong. Yuk lagi. Pagi, siang, pagi, malam, malam, siang, pagi, malam, siang, siang, pagi, 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 malam. Terima kasih, sudah pintar semua. Jadi kesimpulannya dari proses konseling pada siang hari ini, apapun yang kalian hadapin, masalah apapun yang kalian alami saat ini, hadapilah dengan sabar, hadapilah dengan kuat, karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Setiap masalah itu pasti ada hal yang terindah yang gak bakalan kalian duga. Oke? Terus jadilah manusia yang bisa memaafkan, yang bisa menerima, dan jadilah individu yang sabar dan kuat. Sekian dari saya, kurang lebih. Oh, sebelum penutupan saya pengen tahu
tahu kesan dan pesannya dari kalian selama mengikuti proses konseling ini apa? Bisa perwakilan satu. Silakan, siapa yang berani mengungkapkan kesan dan pesan? Oke, silakan Dek. Kesan saya setelah mengikuti Proses konseling. proses konseling ini merasa lega, tenang, udah ngungkapin semuanya gitu. Walaupun orang tua nggak ada gitu. Iya. Dan buat pesan saya, kalau bisa ya jangan cuma sekali 2 kali diadakan seperti ini. Kalau bisa 1 minggu 3 kali lah. Fair masukannya. Makasih ya Mas Rizal masukannya. Selanjutnya Mas Anas mungkin menyampaikan pesan dan pesannya selama mengikuti proses konseling. Mbak Dwi mau menyampaikan pesan dan kesan selama mengikuti atau Mbak Nike? Gimana? Sudah cukup? Kalau Mbak Nike sama Mbak Dwi perasaannya gimana setelah mengikuti proses konseling ini? Gimana? Kenapa? Sudah merasa lebih lega atau gimana? Iya. Jadi punya pesan nggak buat proses konseling pada hari ini tuh pesannya apa? Hah? Sudah? Tidak ada? Seperti Mas Rizal tadi ya, pesan dan kesannya ya. Oke, terima kasih ya semuanya sudah mau menghadiri proses konseling pada siang hari ini, sudah mau menceritakan masalah-masalah yang kalian alami. Saya selaku konselor atau fasilitator dalam proses konseling ini mengucapkan banyak terima kasih dan saya mohon maaf jika ada salah ucapan atau kata yang buat kalian tidak nyaman. Saya mohon maaf, kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum